Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Fitriani, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2020 Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, dengan nomor peserta 2011108010026. Dengan ini memberikan video bimbingan dan konseling bimbingan kelompok dengan topik tugas membina persahabatan sejati. Inilah video saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semua hari ini ya. Iya. Oke, Bunda ucapkan terima kasih atas panggilan Bunda untuk datang ke ruangan Bunda. Semoga kalian hari ini begitu bersemangat. Ada baiknya sebelum kita memulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, silakan. Gilang memimpin doanya. Bunda duduk ya. Silakan. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Gilang. Semoga kegiatan kita hari ini membawa barokah. Amin. Dan kegiatan kita hari ini lancar dan sukses. Hari ini sudah tahu Bunda mengajak kalian ke sini? Apa coba? Buat apa? Kita akan mengadakan bimbingan kelompok. Sudah pernah ikut bimbingan kelompok? Sudah. Apa itu bimbingan kelompok? Siapa yang bisa menyebutkan bimbingan kelompok? Ulang? Iya. Bimbingan kelompok adalah suatu perkumpulan antara beberapa siswa dengan guru guna untuk memecahkan masalah. Oke. Ada yang lain? Pendapat lain? Benar. Guna memecahkan masalah. Nah, itu kata ulang. Ada yang lain? Pasti kalian sudah tahu, sudah pernah. Malika, Bunda akan memberitahu lagi. Itu bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok melalui dinamika kelompok yang akan membahas topik tertentu. Topiknya tugas dan topiknya bebas. Dua topik. Bimbingan kelompok itu membahas dua topik, topik tugas dan topik bebas. Topik tugas nanti kita jelaskan ya. Dan bimbingan kelompok ini ada azasnya. Siapa yang bisa menyebutkan azas bimbingan kelompok? Ada yang bisa? Bimbingan kelompok itu ada azas keterbukaan. Adanya azas keterbukaan berarti terbuka mengungkapkan pendapat. Terus ada azas kekinian. Itu azas kekinian apa? Yang kini, yang telah disemarak sekarang. Masalah atau topik yang ada masalah terkini. Terus ada lagi kerahasiaan. Berarti rahasia tidak boleh. Iya, tidak boleh tahu orang lain. Cukup kita hanya yang di sini, kelompok di sini saja. Terus ada lagi azas kenonaktifan. Itu tidak itu nanti pendapat kita akan kita dengarkan. Jadi ada yang berbicara, harap yang lain mendengarkan.
Jadi tidak ada salah dalam mengemukakan pendapat. Kalian uraikan, analisiskan, tuangkan pendapat kalian. Pendapat kalian itu sangat bermanfaat buat kita semua agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Ya, oke. Kita harus menghargai pendapat orang lain, itu peneratifan. Harus menghargai pendapat orang lain. Kalau orang lain berbicara, kita sebaiknya diam dan dengarkan pendapatnya. Baiklah anak-anak, kita sekarang telah terjadi bimbingan kelompok. Kita sekarang telah terjadi bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu seperti kita sekarang. Kita sekarang melingkar, duduk melingkar seperti ini. Ini sudah bimbingan kelompok. Terdiri dari 8 orang atau lebih. Kalau 4 orang itu apalah? Itu konseling kelompok. Tapi sekarang kita mengadakan bimbingan kelompok. Ya, duduknya melingkar dan di sini Bunda sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Oke, sekarang Bunda beritahu bahwa bimbingan kelompok ini ada 2 topik. Tadi sudah Bunda bahas ya, 2 topik. Topik pertama itu topik terus yang kedua topik bebas. Topik tugas ialah materinya. Topik tugas ialah materinya dari pemimpin kelompok dan topik bebas itu materinya dari anggota kelompok. Oke, sudah paham semua ya. Baiklah, ini Bunda akan memberikan topik bebasnya, topik tugasnya tentang membina persahabatan. Ini Bunda sudah punya poster atau brosur atau apa gitu ya, mestinya Bunda tempelkan, tapi untuk sementara Bunda berikan kepada kalian itu dengan judul topik membina persahabatan sejati dengan teknik diskusi dan curah pendapat. Nanti kita pendapat kalian ditanggapi dengan yang lain ya. Masing-masing kalian harus memberikan pendapat, jangan tidak ada pendapat. Harus bertanggung jawab dengan pendapatnya masing-masing. Ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Siap. Siap. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau kalian sudah siap, Bunda akan memberikan topik tentang membina persahabatan sejati dalam menyampaikan pendapat. Ada baiknya yang masing-masing orang anggota itu diam dan bebas secara terbuka untuk berbicara, sukarela untuk berbicara, mendengarkan dengan baik apabila ada anggota kelompok yang berbicara. Terus berbicara, setiap anggota kelompok itu menyampaikan tanggapan dan anggota lain yang memperhatikan. Anak-anak, kita sepakati bahwa kegiatan ini akan berlangsung 1 jam mata pelajaran, yaitu 45 menit mata pelajaran. Apakah siap? Siap. Siap, terima kasih ya. Bunda menyiapkan poster ya. Tolong posternya dibagikan. Apa poster itu brosur ini ya. Pokoknya nanti kalian baca di sini. Silakan kalian baca posternya. Membina persahabatan. Nanti dalam membina persahabatan itu adanya hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih yang didasari atas azas sukarela, berbagai kepentingan tertentu dengan intensitas kebutuhan tertentu. Oke. Tujuannya tujuan dari
layanan yang diberikan oleh Bunda ini bertujuannya agar peserta didik memiliki perasaan positif untuk membina persahabatan dengan kegiatan positif serta memiliki rencana kegiatan untuk mengisi kegiatan persahabatan yang positif. Tujuan umum itu ya, tujuan khususnya peserta didik berarti kalian dapat mengenal tentang arti sebuah persahabatan. Tuh, kalian dapat mengenal sebuah arti persahabatan. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan apresiasi dalam membina persahabatan. Dan yang terakhir adalah kalian dapat memberikan contoh hal-hal yang merusak tali persahabatan. Wah, sepertinya kalian belum fokus. Ada baiknya kita ice breaking dulu ya. Ice breaking ini memberikan kalian fokus. Taruh dulu posternya. Oke, kalian harap perhatikan dengan Bunda. Ini Bunda ada satu permainan. Permainannya, kalau seandainya Bunda menyebutkan hidung, kalian pegang hidung. Kalau Bunda menyebutkan telinga, kalian pegang telinga. Jangan melihat Bunda, tapi dengarkan suara Bunda. Ingat, jangan melihat Bunda, tapi dengarkan suara Bunda. Oke? Oke. Konsentrasi. Hidung, lihat Bunda ya. Telinga, awas nanti salah. Rambut, hampir masalah. Tangan, tidak ada yang salah. Jam tangan, tidak ada jam tangan. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Nanti ada lagi biar kalian semangat. Bagaimana? Sudah fokus semua? Sudah fokus. Oke. Setelah kalian membaca poster itu, apa sih yang kalian perhatikan di poster itu? Apakah memperhatikan gambarnya? Apakah kalian memperhatikan gambarnya? Dalam gambar itu ada sekumpulan siswa SMA 1 Indralaya Selatan yang begitu sangat-sangat menghargai sebuah persahabatan. Dalam sebuah persahabatan kita harus mempunyai hubungan atau ikatan yang memiliki ciri-ciri saling menyayangi, saling jujur, saling menjaga rahasia, ya kan? Iya. Terus apa lagi? Membantu sesama, saling menghargai. Ya. Terus ada etikanya, ya. Dalam meminta peserta didik menuliskan arti sebuah persahabatan. Nanti kalian menuliskan sebuah persahabatan itu apa, apresiasikan membina persahabatan itu, dan hal-hal yang merusak persahabatan. Oke? Ini Bunda punya video. Video ini dilihat. Bunda buat video. Kalau kalian bisa membuka YouTube, apa sih film-film apa yang kalian ketahui tentang persahabatan? Film apa? Laskar Pelangi itu termasuk tidak? Termasuk. Terus apa lagi? Menara. Sudah pernah nonton Menara? Negeri Lima Menara. Negeri Lima Menara. Pernah menonton?
video Bunda. Boleh kalian lihat. Dalam video ini bisa dilihat
Sudah melihat videonya? Sudah. Apa yang dapat kalian gambarkan di hal berikut ini? Apa yang kalian dapat rasakan dari pembinaan persahabatan ini? Setelah kalian menonton videonya, setelah kalian merasakan selama ini pergaulan kalian bersama teman-teman kalian satu sekolah, satu kelas, apa yang kalian dapat ungkapkan arti sebuah persahabatan? Ulang? Dimulai dari Ulam atau dari Penny? Dari Ulam, oke, dari Ulam. Apa Ulam? Sahabat sejati. Iya. Menurut saya, persahabatan yang sejati adalah persahabatan yang tidak hanya mementingkan fisik, tetapi persahabatan yang sejati adalah persahabatan yang menerima kita apa adanya, jujur, saling percaya, dan selalu ada di saat duka maupun duka. Ya, apa Ulam? Jujur dan saling percaya, itu yang terpenting. Sekarang Ella. Menurut saya, selama masih duduk di bangku sekolah, saya sudah mempunyai beberapa sahabat sejati, dan itu sahabat tidak hanya datang pada saat kita di waktu senang, tetapi di waktu kita susah, sahabat selalu ada di samping kita. Sahabat dikala waktu senang, tidak hanya di waktu senang, tetapi sahabat juga dikala kita kesusahan. Oke, terima kasih Ella. Terus Sabna, ayo Sabna, apa menurut Sabna? Menurut saya, persahabatan adalah cukup saling setia, jujur, berkomunikasi, harus saling percaya setiap hubungan persahabatan. Oke, berarti sudah paham dengan sahabat. Nah, dari Cindy, terima kasih. Berarti dari Sabna cukup dengan apa tadi Sabna? Kejujuran. Kejujuran. Cindy, apa sih? Menurut saya arti persahabatan itu harus ada seperti yang dikatakan Ella tadi, selalu ada di duka maupun suka, dan juga persahabatan butuh kebersamaan. Tanpa kebersamaan tidak mungkin persahabatan bisa menjalin seerat dan selama Kita sekarang ini. lagi. Berarti sahabat baik, berarti tulus benar ya. Oke, bilang. Menurut saya, sahabat itu tidak hanya waktu kita senang saja, tetapi waktu susah sahabat pun juga ada untuk menemani kita. Dan kalau menurut saya, sahabat itu tidak Pandang dulu. tidak memandang kasta. Kalau kita senang, kalaupun kita ada dan tidak adanya. Iya. Ada dan tidak ada berarti harus menjadi sahabat sejati. Berarti berbilang. Terus Nurul, apa? Pendapat Nurul bagaimana? Pendapat saya, persahabat sejati itu adalah persahabatan yang selalu mementingkan kebersamaan. Persahabatan yang tidak memandang segala sesuatu, tetapi kita memulainya dari nol dan mendapatkan sesuatu karena kebersamaan tersebut. Iya, benar. Kita tidak memandang dari kasta, kata siapa tadi ya, kasta. Berarti menurut Nurul, memang benar kalian itu selama ini tidak tahu menahu kan? Nantilah kita bahas lagi. Terus menurut Nadia, Menurut saya persahabatan adalah teman dekat, bisa saling menyayangi, Ya. menghargai dan banyak hal, saling jujur dan tidak ada rasa persaingan di dalam persahabatan, dan mementingkan kepentingan pribadi. tidak mementingkan kepentingan pribadi. Sahabat itu bisa jadi salam kompaknya di situ. Terus Penny, terima kasih Nat. Penny, Menurut saya persahabatan sejati itu adalah seorang teman yang selalu ada di kala kita senang maupun suka maupun duka. Persahabatan sejati juga
kita harus saling menyemangati, mendukung, menyayangi dalam banyak hal. Iya, terima kasih. Menyayangi dalam banyak hal. Berarti kalian sudah paham semua tentang arti sebuah persahabatan. Setelah berapa lama kalian SMP tidak mengetahui kan, tidak saling mengenal. Akhirnya kalian datang ke SMA, terus kalian dipertemukan. Kalian tidak tahu kastanya. Tadi siapa? Siapa yang ngomong? Kasta. Oh, Gila atau Ella tadi yang bilang lah. Tidak tahu kasta, tapi kalian bisa akur, bisa saling bahu membahu, bisa saling menyayangi. Kasih sayang, ada di kasih sayang jangan diartikan lain ya lah. Oke, jadi kalian semua sudah tahu itu arti persahabatan. Arti persahabatan bisa ada lagi menambahkan arti persahabatan? Tidak. Ada? Ulang mau menambahkan arti persahabatan dari semua yang dibahas teman, bisa Ulan simpulkan? Intinya persahabatan sejati adalah persahabatan yang saling percaya, selalu ada di saat kita suka dan duka. Yang terpenting yaitu selalu memberikan semangat dalam segala hal. Oke, terima kasih. Salam buat Ulan. Bagus. Jangan mementingkan pribadi. Kita harus mementingkan sahabat kita. Itulah inti dari persahabatan. Terus, apresiasi apa yang kalian dapatkan dari membina persahabatan ini? Pembinaan persahabatan itu apa? Contohnya satu itu menghormati, terus menghargai, menjaga rahasia, Jangan bermuka dua, jangan bermuka dua, jadilah pendengar yang baik, Jangan pernah iri. jangan pernah iri, Adakan waktu untuk bersama. adakan waktu untuk bersama, pasti makan-makan. Kemarin juga kalian makan-makan, tidak ngajak Bunda. Itu makan-makan kan Bunda padahal mau ikut. Terus pergi. Kalau ada teman yang sakit, kita jenguk. Kemarin siapa yang sakit? Rifansyah. Kita lihat, kita besuk dia, kita bantu dia, dan kita memberikan support dirinya. Terus saling memaafkan dikala dianya kesusahan. Saling memaafkan dianya saat dia bersalah. Ya. Terus hal-hal apa yang merusak persahabatan? Siapa yang bisa menyebutkan hal-hal yang merusak persahabatan? Nurul bisa? Sebutkan dua saja Nurul, yang lainnya sisain temennya. Sudah tidak ada kejujuran, rasa saling percaya dan rasa saling menjaga rahasia. Dan Tidak ada kejujuran. Kalau kita tidak jujur, maka apa pendapat Ulang? Persahabatan kita akan menjadi hancur dan teman kita tidak akan percaya lagi kepada kita. Iya betul. Cindy ada pendapat lain? Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan mementingkan diri. Jangan mementingkan diri sendiri. Kita tidak ada kejujuran. Bagaimana contohnya? Tidak adanya kejujuran. Kalau kita ditelepon oleh sahabat kita, terus kita bohong, jadi gimana itu? Maka sahabat kita tidak percaya. Taunya dia melihat kita bukannya di tempat yang sesuai yang kita bilang di telepon tadi, tetapi kita ada di tempat lain. Akhirnya sahabat kita menyingkir dan pergi dari kita. Ya. Terus apa lagi? Siapa lagi? Nurul, lanjutkan lagi nomor 2. adanya persaingan yang tidak sehat dan kecemburuan. Adanya persaingan yang tidak sehat dan cemburu. Misalnya apa? Ella? Seandainya misalnya kan ada kawan, terus kawan tuh ada kawan baru, jadi kawan kita nih, jadi kita nih tinggal, jadi ada rasa cemburu terhadap
kawan baru. Kita nih cemburu sama kawan baru. Oh ternyata kawan kita lebih memiliki kawan baru daripada kawan lama. Benar. Benar tidak? Yang dibawa Masuk. benar. Itu sudah dalam kondisi yang negatif, kurang baik. Terus Penny, bisa sebutkan lagi? Itu sudah berarti pertama tadi tidak ada kejujuran, kedua apa tadi ya lah? Adanya persaingan, terus Yang ketiga, mulai mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi. mulai mementingkan Kepentingan dan keuntungan pribadi. Bagaimana itu? Mulai mementingkan keuntungan pribadi. Uji kita tuh apa? Nak lemak dewe. Nak lemak dewe. Plembangnya. Nak lemak dewe. Lemak di lemak di dulu, tak lemak di orang. di orang. Dia mau mementingkan dirinya sendiri, tidak atau apa dalam arti egois ya? Nah, egois. Terus siapa lagi? Gilang, sebutkan nomor 4 lah. Nomor 4, tidak adanya keadilan, keseimbangan, kebersamaan, dan rasa saling memiliki lagi. Tidak adanya rasa keseimbangan, keadilan, kebersamaan, dan saling memiliki. Bagaimana kita agar tidak terjadi? Bagaimana kalian supaya tidak mengulangi hal-hal yang menyebabkan pecahnya atau rusaknya persahabatan? Ayo, siapa yang bisa? Apalah? Misalnya kita harus meluangkan waktu untuk kumpul bersama sahabat kita, seperti melakukan refreshing dan lain-lain. Oke, seperti refreshing dan kumpul-kumpul bersama sahabat kita. Kemarin kita pernah nonton itu. Sahabat sejati tidak termasuk sahabat sejati. Terus ada lagi yang bisa menyebutkan hal-hal apa yang merusak persahabatan itu. Sabna bisa? Hal-hal yang merusak. Yang tidak merusak Mas Bunda, yang tidak merusak. Oke, Menjaga komunikasi dengan baik. menjaga komunikasi dengan baik. Jika ada masalah, cerita. Siapa tahu bisa mencari jalan keluar dari permasalahan itu. Benar. Siapa tahu temannya bisa memecahkan masalah kita. Kalau kita tidak mengungkapkan dengan orang lain, maka akan menyebabkan kita stres. Ya. Terus ada lagi. Seperti apa Lan? Gilang, apa lagi Lan? Apa yang agar kita bisa bisa mengakibatkan rusaknya persahabatan? Bisa, yang bisa sekarang, yang bisa merusakkan persahabatan apa? Tidak adanya saling menghormati sesama lain. Tidak ada menghormati satu sama lain. Terima kasih Gilang. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menonton video Bunda. Sebenarnya Bunda ingin menampilkan film-film Laskar Pelangi, terus Negeri 5 Menara, Ada Apa Dengan Cinta. Itu film-film tentang persahabatan semua. Di film itu menceritakan tentang seorang sahabat dan sekumpulan sahabat yang dimana mereka saling bahu-membahu menjaga tali persahabatan. Setelah kalian melihat video Bunda tentang menjalin persahabatan, mungkin bertambah lagi pengetahuan kalian tentang materi ini. Anak-anak, kita telah membahas topik tersebut, topik tugas tersebut. Setelah Bunda memberikan semuanya, siapa di antara kalian yang akan memulai mengemukakan komitmennya, menarik kesimpulan dari materi ini? Hal baru apa? Pertanyaan Bunda. Hal baru apa yang kamu dapatkan dari materi ini? Siapa yang bisa menyebutkan? Hal baru apakah yang dapat kamu dapatkan dari materi ini? Dari materi tentang membina persahabatan sejati.
Ulang. Bagaimana ya, salah tadi. Hal baru apa yang dapat kamu dapatkan dari materi membina persahabatan ini? Hal baru yang saya dapatkan yaitu saya mengetahui arti sebuah persahabatan. Persahabatan adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang didasari atas asas sukarela untuk berbagi kepentingan tertentu dan intensitas hubungan yang sangat erat, sehingga persahabatan sangat penting untuk kita jalin untuk menjalin silaturahmi kita. Oke, terima kasih. Kita tetap menjalin silaturahmi kita. Intinya tetap menjalin silaturahmi. Yang kedua, bagaimana cara diri kalian? Bagaimana cara diri kalian membina persahabatan? Nah, contohnya Penny sama Natasha aja. Natasha sama Nadia sama Nadia, apa contohnya? Persahabatan kalian bagaikan pegunungan. Bisa nyanyinya tidak? Ayo, Cindy bisa nyanyi? Boleh silakan nyanyi Cindy. Biar kami ada rasa sedikit aja baiknya PWJ ya Cindy. Sambil tepuk tangan ya. Persahabatan bagai kepompong berubah-ubah menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong yang mudah menjadi lebih indah. Oke, terima kasih. Semangat bagi kalian. Oke, pertanyaan yang ini Bunda ada lagi. Bukan pertanyaan sih sebenarnya. Siapa sih yang bisa mengungkapkan komitmennya? Apakah penting kamu mengetahui arti sebuah persahabatan? Penting tidak kalian mengetahui sebuah arti persahabatan? Penting. Apakah yang dapat kalian petik dalam membina persahabatan ini? Materi membina persahabatan ini? Apa yang kalian petik? Berarti kalian petiknya adalah membina persahabatan itu Mengerti satu sama lain, menghargai satu sama lain, menjaga rahasia satu sama lain, jangan bermuka dua, jadilah pendengar yang baik, jangan pernah iri satu sama lain, adakan waktu untuk bersama atau kumpul-kumpul, peduli satu sama lain, dan saling memaafkan jika terjadi suatu kesalahan. terima kasih. Ella, itulah persahabatan agar tetap kita awet dan akur. Terus jika kalian menemukan teman bertengkar, jika kalian menemukan teman bertengkar, sebaiknya apa yang akan kalian lakukan? Menjadi orang ketiga untuk pendengar. Menjadi penengah, menjadi orang ketiga supaya terpisah pertengkaran mereka dan mereka kembali akur. Berarti adanya rasa peduli dengan sahabat. Oke, setelah semua kelompok telah mengungkapkan pendapat, ini tahap terakhir kita ya. Maka Bunda simpulkan bahwa membina persahabatan itu sangat penting. Dan dalam menjaga suatu persahabatan adanya rasa kebersamaan dan saling hormat menghormati, tidak bermuka dua. Setelah kita cukup lama, kesan-kesan apa yang kalian ambil dalam materi ini? Silakan masing-masing mengungkapkan pendapatnya, menulis kesan-kesannya. Silakan melalui WA Bunda. Nanti kalian kirimkan ke WA Bunda. Nanti ada Google Form-nya, Bunda kasih ke kalian, ya. Apa sih kesan-kesannya kalian? Jadi nanti ada timbal baliknya buat kalian, ya. Setelah kita melaksanakan kegiatan ini, apakah kegiatan ini perlu ditindaklanjuti? Perlu ditindaklanjuti lagi untuk waktu berikutnya? Iya. Bagaimana kita waktunya nanti kita schedulekan lagi ya? Kita schedulekan lagi. Bagaimana pendapat kalian? Setuju. Baiklah anak-anak Bunda mengucapkan terima kasih semuanya hari ini telah selesai.
telah mengikuti bimbingan kelompok Bunda. Kegiatan selanjutnya akan diberitahukan lebih lanjut. Untuk mengakhiri kegiatan ini, lebih baik kita berdoa, karena dengan berdoa kegiatan kita tadi dari awal sampai akhir ini telah berjalan dengan lancar. Sekarang kita berdoa mengucapkan alhamdulillah. Yang akan berdoanya akan dipimpin oleh Gilang kembali. Silakan Gilang. Baiklah, untuk menutup acara pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tetap pakai masker, jagalah kesehatan. Kalau keluar rumah, hati-hati di jalan. Sekarang lagi musim-musimnya, bukan saja kecelakaan yang terjadi, tapi penodongan juga banyak. Bunga-bunga orang tua kalian pada bagus-bagus semua di rumah. Bunga-bunga harap diberitahu ke orang tuanya segera masukkan ke rumah. Karena apa? Bunga-bunga sekarang banyak yang dimaling oleh orang. Tidak lagi memaling barang-barang, tetapi mengincar bunga sekarang. Oke, salam buat kedua orang tua kalian. Bunda minta maaf kalau Bunda ada salah kata. Pokoknya kalian jaga kesehatan, tetaplah memakai masker, hand sanitizer di rumah. Walaupun kalian di rumah, tetaplah cuci. Pulang ke rumah, kalian memakai pakaian bersih, mandi ya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.